bagaimana caranya kita membayar sholat yang sudah terlewat kalau kita tuh udah nggak tahu lagi jumlahnya berapa, saking banyaknya. Ini pertanyaan sebenarnya bukan cuma sekali saya terima ya, berkali-kali dan banyak orang bertanya kayak gitu. Ya maklum lah ya, baru sadarnya di hari ini, udah gini hari, udah menjelang asar gitu, baru sadar. Waktu pagi, waktu siang itu kemana aja gitu ya. Ya tapi ya itu urusan masing-masing lah ya. Tapi apa yang harus dilakukan ketika ada orang sudah di masa senjanya itu baru ngeh, oh iya banyak nih saya belum mengerjakan sholat gitu kan. Tapi gimana, apakah harus diganti saking banyaknya? Ini jamaah sekalian, mau dibayar atau enggak dibayar itu sebenarnya sama aja, tetap bayar-bayar juga. Bedanya cuman gini, mau bayar di dunia apa mau bayar di akhirat. Emang bisa bayar di akhirat? Bisa, tapi dengan cara digebukin di neraka, dibakar, digebukin gitu kan. Nah pilih, mau bayar di dunia dengan cara sholat atau nggak usah bayar di dunia tapi di akhirat digebukin. Bahkan bayar-bayar juga ujung-ujungnya kan. Ya cuman kalau di akhirat digebukin kan kagak enak ya. Udah injek, dicekek, dibakar, ditusuk, wah udah nggak seru ya gitu ya. Ya intinya kan jawabnya ya bayarnya di dunia dong, kan lebih gampang gitu. Tapi gimana kok jumlahnya banyak banget? Gini, sebenarnya kalau kita hitung umur kita, itu nggak ada yang nggak bisa dihitung sebenarnya. Sebutlah sekarang umur berapa nih usia? Taruhlah misalnya 40 tahun gitu ya. Usia Anda 40. Balik usia berapa? Misalnya sebutlah balik itu usia 12. Oke, dari 12 ke 40 itu berapa lama, berapa tahun? Ya gampang kan, 40 dikurangi 12. Berapa tuh? 28. Oke, 28 tahun. Nah, pertanyaannya gini, apa benar selama 28 tahun Anda nggak sholat seumur-umur? Ya nggak juga kan, ya jelek-jelek gini gue muslim juga nih, kan kalau dibilang kagak sholat ya sesekali sih sebenarnya, tapi banyak gitu. Ya udah, sekarang gini, dari umur yang 28 itu ya kan kita kurangi dengan masa kecil kan nggak wajib gitu kan. Dari durasi 28 tahun itu, kira-kira berani berapa persen nggak sholatnya? Gitu aja kan sederhana, bisa kita appraisal gitu, bisa kita kira-kira gitu kan. Kalau kan selalu bilangnya gini, oh ini banyak dah Ustaz gitu. Ya banyaknya berapa persen coba? Apakah 50% sholat, 50% enggak? Ya enggak juga sih, ya kan enggak juga. Enggak juga itu kan berarti sebenarnya enggak sebanyak itu juga. Ya kalau dibilang banyak itu banyaknya berapa? Ya kan? Nah oke, kalau 50% enggak kegedean lah gitu ya. Gimana kalau 10%? 90% dari usia wajib Anda sholat itu Anda sholat, tapi yang 10% Anda nggak sholat. Gitu. Nah itu kan dari 28 tahun 10%-nya doang. Berarti kan 28 tahun cuma 2 tahun,8 gitu kan. Nah taruhlah 3 tahun gitu. Ya sudah berarti itu Anda bayarnya yang 3 tahun aja. Karena yang 90% kan Anda udah sholat. Ya kalau bayar untuk 3 tahun itu gampang. 3 tahun itu adalah 365 hari kali 3. Kali 5 waktu sholat. Itu Anda bisa lakukan sholat dengan cara cepat, ya dibayar cicilannya dengan cepat. Jadi misalnya begini nih, lagi nganggur di rumah nggak ada kerjaan hari Sabtu hari Minggu, ya kan? Bayar cicilan sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah dapat 1 hari tuh, ya kan? Itu aja nggak ulang-ulangi terus gitu, ya kan? Mungkin dalam sehari bisa bayar 10, 20, 30, ya kan, dicatat gitu. Jadi utang kita berapa sih? 365 kali 3 total tuh ada 1000 berapa hari gitu ya. Ya udah dicicil pelan-pelan gitu. Asal kita rajin dan sholatnya juga nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, nggak usah baca Yasin, baca Al-Baqarah itu kelamaan. Kulhu udah selesai. Yang penting kan sholat gitu kan. Waktunya juga nggak harus kalau zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, enggak. Ya bebas. Yang penting Anda punya catatan gitu bahwa dari sekian 100% yang jadi utang, ini udah kebayar berapa persen nih? 1%, pelan-pelan mungkin ya, 1%, 2%, 3%, 4%, 10%, nah gitu pelan-pelan. Jadi nanti kita bisa perkirakan nanti setelah berapa bulan itu semua sudah kebayar. Gitu. Jadi itu tekniknya. Jadi dibayar dengan pola pencicilan ya.
Dicicil sedikit demi sedikit dan dicatat. Itu bagusnya dicatat karena apa? Jangan sampai lupa, ini udah berapa ya? Nah, itu menghitung dari mula lagi kan repot gitu. Tapi catatannya harus disimpan yang rapi, dilaci, dikunci. Kenapa? Soalnya kan nggak ada yang tiba-tiba anak kita lihatnya, banyak banget. Wah, itu jadi urusan itu, ya kan? Jadi ya tetap dikerjakan, dicicil pelan-pelan.